Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Robi Wijaya dari kelas 3A Akuntansi Perpajakan. NPM saya 217555003. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi digunakan sebagai dasar menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan ini bisa menjadi relevan dan reliable serta dapat dibandingkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, menyusun laporan keuangan ini juga harus sesuai standar akuntansi, tidak boleh sembarangan. Harus memahami, membaca, menguasai standar akuntansi keuangan karena itu pedoman kita untuk menyusun laporan keuangan. Baik laporan keuangan apa yang kita susun, kapan kita mencatatnya, dan itu harus sesuai standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia itu dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berwenang di dalam mengeluarkan standar akuntansi keuangan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi, Ikatan Akuntansi inilah yang mengeluarkan pedoman bagaimana menyusun laporan keuangan. Baik perusahaan besar, perusahaan kecil maupun perusahaan mikro itu diatur tersendiri bagaimana menyusun laporan keuangannya. Nah, standar akuntansi ini dimulai dari tahun 1974 dengan dikeluarkannya Prinsip Akuntansi Indonesia. Ini merupakan pedoman bagaimana menyusun laporan keuangan di tahun tersebut. Kemudian di tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia di dalam penyusunan standar akuntansinya mulai mengadopsi dari International Accounting Standard. Muncullah kata PSAK itu mulai di tahun 1994. Kemudian di tahun 2008 kita berkomitmen mendukung IFRS yang disebut International Financial Reporting Standard sebagai standar akuntansi keuangan global. Jadi Indonesia termasuk yang berkomitmen untuk mengembangkan standarnya sehingga suatu saat di seluruh dunia itu adalah standar pedoman penyusunan laporan keuangan hanya satu sehingga dapat mengurangi biaya modal dan biaya utang. Jadi dimulainya dari 1974 adanya Prinsip Akuntansi Indonesia. Kemudian 1994 munculnya PSAK dan 2008 berkomitmen mendukung HFRS. Dan konvergensi IFRS berkembang di tahun 2010. PSAK efektif di tahun 2012 yaitu PSAK IFRS. Nah, karena IFRS ini selalu berkembang sehingga PSAK ini selalu update terhadap standar-standar yang baru. Sehingga secara garis besar bahwa perkembangan akuntansi itu dimulai dari 1974. Nah, standar akuntansi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang disingkat DSAK. Ini ada beberapa standar. Yang pertama adalah Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Standar akuntansi keuangan ini dijadikan pedoman, dijadikan standar bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Itu pakai standar akuntansi keuangan. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas privat. Ini efektif di tahun 2025, yang sekarang namanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Entabilitas Publik sampai 2024. Nanti di tahun 2025 itu udah diganti dengan SAKEP. SAKEP ini efektif tahun 1 Januari 2025. Kedua, digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar tapi tidak terdaftar di Bursa Efek atau perusahaan menengah yang tidak mau menggunakan SAKEMKM, maka dia menggunakan SKAKEP. Yang ketiga, standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Ini digunakan perusahaan-perusahaan mikro, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan menengah yang memiliki ukurannya kurang dari 50 miliar. Itu boleh menggunakan SAKEMKM. Yang keempat, standar akuntansi syariah yang mengatur transaksi-transaksi di bisnis syariah seperti di perbankan syariah atau diatur oleh standar akuntansi syariah. Yang kelima, standar akuntansi pemerintah yang mengatur bagaimana menyusun laporan keuangan.
di pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat. Di dalam informasi perusahaan mendapatkan SHK ini memiliki kewajiban secara mendasari yang diharuskan oleh regulasi untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan periodik. Perusahaan menyajikan laporan keuangan itu dalam rangka informasi keuangan yang relevan. Paradigma di dalam penyusunan standar akuntansi itu adalah paradigma kapitalis. Informasi-informasi yang diberikan perusahaan listing di bursa itu bisa lapor keuangan, lapor tahunan, lapor kelanjutan, lapor integrasi, lapor informasi digital. Jadi laporan keuangan memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi sebagian besar pemakai investor atau kreditor. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Jadi di dalam SHK itu ada kerangka konseptual, pernyataan standar, interpretan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi ada 74 PSHK. Jadi ini yang mengatur setiap transaksi-transaksi di perusahaan. Standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan merupakan adopsi dari International Financial Reporting Standard. Kerangka konseptual pelaporan keuangan ini disahkan pada tanggal 11 Desember 2019 yang menggantikan kerangka konseptual yang berlaku efektif 1 Januari 2016. Kerangka konseptual berisi tentang tujuan pelaporan bertujuan umum, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna, laporan keuangan dan entitas pelapor. Ya, cukup sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.